Halo, apa kabar? Oke, kali ini kita akan sama-sama menelusuri sebuah perjalanan yang, wah, dalam banget nih. Perjalanan untuk kembali pulang, kembali ke diri sejati kita. Yuk, kita mulai aja perjalanan ini bareng-bareng. Jadi, perjalanan ini kita mulai dari mana? Kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu rasa syukur. Tapi tunggu dulu, ini bukan rasa syukur yang biasa-biasa aja. Ini lebih ke sebuah kesadaran akan anugerah yang paling mendasar. Coba deh kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Ini tuh bener-bener menenangkan kan? Keberadaan kita di dunia ini, ya itu sendiri adalah sebuah rahmat. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang udah kita lakuin, atau kita ngerasa pantas atau enggak. Intinya, kita ada karena dikehendaki untuk ada. Sesederhana itu. Dan yang luar biasa, rahmat ini tuh aktif terus loh dalam hidup kita. Seringnya sih kerjanya diam-diam di belakang layar. Kita mungkin nggak sadar, tapi kita dilindungi dari bahaya yang bahkan nggak pernah kita lihat. Dan kita diangkat bahkan di saat kita lagi ngerasa di titik paling rendah sekalipun. Nah, dari sini ceritanya jadi makin menarik. Kita masuk ke konflik utamanya nih. Sebuah pertarungan yang terjadi di dalam diri kita sendiri untuk mengendalikan siapa kita sebenarnya. Nah, ini nih yang keren banget. Coba lihat perbandingannya. Ini cara yang pas banget buat ngebayangin apa yang terjadi di dalam diri kita. Ada diri sejati, keadaan asli kita, dan ada diri semu, yang sebenarnya cuma identitas yang kita bangun dari pikiran kita. Yuk, kita coba bedah metafora ini. Bayangin deh, diri kamu yang asli itu kayak sebuah tanah air yang makmur banget. Subur, kaya raya, dan punya semua yang dibutuhin. Udah lengkap dari sananya, penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Tapi disinilah masalahnya muncul. Tanah air yang kaya itu ternyata dijajah. Dijajah sama pikiran kita sendiri, si diri semu tadi. Aktivitasnya yang gak berhenti-berhenti itu terus-menerus nyedot energi dan rasa damai kita. Persis kayak penjajah yang ngerampok kekayaan tanah jajahannya sampai kering kerontang. Pertanyaannya sekarang, siapa sih penjajah ini sebenarnya? Apa sih suara di kepala kita yang gak pernah diem dan terus-terusan mau ngambil alih kendali ini? Coba direnungkan. Oke, kita lanjut ya. Ternyata tanah air yang kita omongin ini jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ini metafora yang, wow, dalam banget ya. Diri kita itu digambarkan seperti gunungan wayang. Tahu kan? Simbol dalam pertunjukan wayang, yang isinya itu seluruh kosmos, seluruh alam semesta. Nah, begitu jugalah diri kita. Artinya apa? Artinya, semua itu dari yang paling tinggi seperti sumber ilahi sampai ke elemen paling dasar kayak tumbuhan dan hewan, semuanya itu udah ada di dalam diri kita. Lengkap. Seluruh spektrum kehidupan itu ada di dalam. Jadi, poin paling pentingnya itu di sini. Kalau kita merasa hampa, sedih, atau kurang, itu bukan karena kita kurang berkat dari luar. Bukan. Itu cuma karena kita belum kenal sama kekayaan yang udah ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Titik baliknya tuh ada di sini. Sebuah tindakan sadar yang bisa membebaskan diri sejati kita dari si penjajah pikiran. Tapi, satu hal yang perlu kita luruskan ya. Berserah diri di sini tuh bukan berarti pasrah terus nyerah kalah gitu aja. Bukan. Justru ini adalah sebuah tindakan yang sangat sadar dan kuat, di mana kita mengembalikan kendali tubuh dan pikiran ini kepada pemilik sejatinya. Terus gimana caranya? Gampang kok, ini ada panduan praktisnya. Pertama, kita nggak perlu melawan pikiran kita, serius jangan dilawan, cukup jangan diikutin aja. Terus, dengan lembut, alihkan perhatian kita kembali ke tubuh. Rasain sensasinya, berat tubuh kamu pas lagi duduk, rasain hangatnya, rasain diamnya. Nah, disitulah gerbangnya. Nah, setelah kita melakukan itu, apa yang terjadi? Kita sampai di bagian akhir dari perjalanan ini. Kita akan merasakan sebuah kedamaian yang mendalam yang muncul dari praktik berserah diri tadi. Yang pertama kita rasain adalah hening. Tiba-tiba, semua kebisingan di dalam kepala itu mereda. Dan kita menemukan sebuah keheningan yang ternyata, dari dulu udah ada di sana. Cuman ketutupan sama riuhnya pikiran aja. Lalu kita jadi bener-bener hadir. Nggak lagi kemana-mana, nggak lagi kesesat mikirin masa lalu atau cemas soal masa depan. Kita sepenuhnya ada di sini, detik ini. Di satu-satunya waktu yang benar-benar nyata. Dan akhirnya, kita bisa menerima semuanya apa adanya. Nggak ada lagi tuh dorongan buat ngubah-ngubah atau benerin apapun. Kita nemuin kedamaiannya sejati cuma dengan menerima kenyataan
Ya, persis seperti ini. Dan di momen inilah kita sadar, ternyata selama ini kita nggak pernah pergi kemana-mana ya. Pencarian kita selama ini selesai karena ternyata tujuan yang kita cari-cari itu, ya, titik awal kita sendiri. Kita udah di rumah dari dulu. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Gimana kalau kedamaian yang selama ini kamu cari-cari di luar sana sebenarnya nggak pernah pergi dari kamu? Gimana kalau semua yang kamu dambakan itu udah ada di sini, sekarang juga, dan cuma nunggu untuk kamu sadari? Coba direnungkan ya.